Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Efralita Hutauruk, NIM 18 17 40 10 28 akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi. Supervisi menjadi sangat penting di dalam dunia pendidikan karena berpengaruh terhadap kinerja pegawai sekaligus berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Pada saat ini, teknologi semakin canggih. Diharapkan pegawai juga mampu mengikuti perkembangan zaman. Guru harus dapat meningkatkan kreativitasnya agar mampu mengikuti perkembangan kurikulum, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, supervisi sangat penting untuk diberikan agar kinerja guru menjadi lebih baik, sehingga berpengaruh terhadap pendidikan yang diberikan. Apakah supervisi itu? Supervisi merupakan suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, serta membimbing secara kontinu pertumbuhan organisasi secara individual maupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Menurut Burton, supervisi merupakan suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, tujuan supervisi. Tujuan dari supervisi yaitu memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas. Menurut Profesor Sehertian, mengemukakan tujuan supervisi yaitu untuk mengembangkan suatu belajar mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Ada 4 tujuan supervisi. Yang pertama, mengorganisasikan staf dan pelaksanaan keperawatan. 2. Melatih staf. 3. Memberi arahan dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memberi layanan. Fungsi supervisi. Menurut Pete Sehertian mengutip pendapatnya Frances Jen, fungsi utama dari supervisi pendidikan adalah membina program pembelajaran yang ada dengan baik sehingga selalu ada perbaikan. Menurut Engkoswara dan Aan Komarian mengemukakan fungsi supervisi ada 4, yaitu yang pertama fungsi penelitian, yang kedua fungsi penilaian, ketiga fungsi perbaikan, dan keempat fungsi pengembangan. Fungsi penelitian merupakan fungsi supervisi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, khususnya yang berfokus kepada sasaran dari supervisi pengajaran melalui kegiatan penelitian di kelas. Fungsi penilaian merupakan fungsi yang mengacu kepada evaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui apakah hasilnya menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemandegan. Namun yang harus diingat bahwa dalam etika pendidikan, penilaian itu harus menekankan lebih dulu pada segi-segi positif, yaitu yang menyangkut tentang kemajuan dan kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari supervisi. Kemudian menekankan pada segi-segi kelemahan-kelemahan dari kegiatan supervisi. Fungsi perbaikan dari supervisi merupakan fungsi hasil penilaian. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka ditempuh beberapa prosedur perbaikan hasil kegiatan supervisi. Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan merupakan kegiatan supervisi yang berupaya untuk memperbaiki sebagai proses berkesinambungan yang dilakukan secara terus-menerus.
Pendekatan supervisi. Pendekatan adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Dalam pendekatan supervisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan direktif atau pendekatan langsung, yang kedua pendekatan tidak langsung atau pendekatan non-direktif, dan yang ketiga pendekatan kolaboratif. Yang pertama pendekatan direktif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Di sini supervisor memberikan arahan langsung kepada bawahan, maka tentu saja pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan supervisi direktif merupakan proses tatap muka antara supervisor dengan guru yang membicarakan hal mengajar yang ada hubungannya dengan itu. Pada pendekatan direktif, terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pendekatan direktif yaitu solusi pemecahan masalah relatif cepat diperoleh oleh guru. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu yang pertama guru menjadi pasif. Yang kedua, kreativitas guru kurang dapat berkembang. Ketiga, inisiatif bimbingan lebih banyak dari supervisor. Dan yang keempat, potensi guru yang kurang dapat tereksplorasi secara optimal. Selanjutnya, pendekatan supervisi pembelajaran non-direktif. Yang dimaksud dengan pendekatan supervisi non-direktif atau pendekatan tidak langsung yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif. Pendekatan supervisi ini merupakan cara pendekatan yang memadukan antara cara pendekatan direktif dengan pendekatan non-direktif menjadi satu cara pendekatan baru. Selanjutnya, teknik supervisi. Ada 2 teknik supervisi, yaitu teknik supervisi bersifat individual dan teknik supervisi bersifat kelompok. Teknik individual merupakan bantuan yang dilakukan secara sendiri oleh petugas supervisi, baik terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Teknik individual ini dibagi menjadi 4, yaitu teknik kunjungan kelas, teknik observasi kelas, teknik wawancara perorangan, dan yang terakhir teknik wawancara kelompok. Teknik kunjungan kelas bisa dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, atau pembina lainnya dengan cara masuk atau mengunjungi kelas tertentu untuk melihat guru yang sedang melakukan proses pembelajaran. Teknik observasi kelas merupakan kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Lalu, teknik wawancara perseorangan. Teknik ini dilakukan apabila supervisor berpendapat bahwa dia menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Hal ini dapat dilakukan pertama apabila ada masalah khusus pada individu atau guru yang penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Kedua, apabila supervisor ingin mengecek kebenaran data yang sudah dikumpulkan dari orang lain. Selanjutnya, teknik wawancara kelompok. Seperti pada wawancara perseorangan, teknik ini memiliki banyak keuntungan karena apa yang diperoleh supervisi merupakan pendapat murni pribadi yang diwawancarai. Namun di balik itu, ada saja individu, terutama yang kurang mempunyai kepercayaan diri, akan lebih tepat digali pendapatnya apabila ada pendamping. Selanjutnya, teknik supervisi yang kedua,
yaitu teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok merupakan teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Di dalam teknik supervisi yang bersifat kelompok ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru. 2. Rapat guru. 3. Lokakarya atau workshop. Yang keempat, diskusi panel. 5. Penataan penataran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu seminar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.